Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya berbagi kepada kita semua tentang bagaimana mengolah kinerja yang ada di PMM. Jadi Bapak Ibu, kita sudah berada di bulan Mei, ini masa-masa kritis tentunya bagi kita untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab kita, laporan administrasi yang sekarang sudah dirangkum dalam sebuah platform atau aplikasi di PMM atau platform mereka mengajar. Khususnya Bapak Ibu nanti ada di fitur pengelolaan kinerja ya. Ini kita Bapak Ibu tidak asing lagi dengan ini. Oke, ini aplikasi kita yang kita gunakan untuk nanti kedepannya mengolah kinerja kita. Baiklah Bapak Ibu, kita awali tentunya dengan login ke aplikasi PMM ya. Seterusnya kita masuk ya seperti ini. Ya, ini kalau ada kendala seperti ini diulang terus beberapa kali sampai kita bisa login. Memang ada kendala dengan PMM saat ini seperti disampaikan dalam beberapa komunitas bahwa PMM ini terkendala dengan sinkronisasi. Oke, masih belum bisa masuk, kita lakukan berulang-ulang hingga nanti bisa masuk ya. Oke, belum berhasil juga, silahkan coba lagi. Oke, nah, sudah berhasil masuk ya. Dalam kesempatan ini saya menggunakan salah satu akun guru, yaitu Bu Ridawati Ningsi ya, untuk dapat nanti dijadikan model untuk Bapak Ibu sekalian untuk pengisian lanjutan daripada pengelolaan kinerja. Oke, kalau sudah tampilan seperti ini, silakan Bapak Ibu login dari sebelah kiri ya, di dashboard sebelah kiri ada pilihan guru kemudian sebagai pegawai ya, seperti ini ya. Oke, sebelum saya sampaikan ya penjelasan sedikit. Nah, ini proses yang kita lalui ya, yaitu dimana kita sekarang posisinya di bulan Mei ya. Nah, sebelumnya kita di bulan Januari kita sudah melakukan perencanaan ya ini. Kemudian kita lanjutkan dengan persiapan praktik kinerja, dan hampir semua guru sudah melakukan ya. Kita melakukan observasi di dalam kelas, dan sekarang saatnya kita yaitu pelaksanaan praktek kinerja tindak lanjut. Nah, posisi kita sekarang ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini sekarang posisinya yaitu pelaksanaan praktek kinerja tindak lanjut. Jadi perkiraan di bulan Mei ini sebenarnya sudah paling maksimal ya waktu yang diberikan untuk kita melakukan praktik kinerja tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja bagaimana melakukan praktek kinerja tindak lanjut. Ya, kita klik sebagai pegawai di sebelah kiri. Oke, di sini akan muncul progres ya daripada PMM kita, yaitu pelaksanaan kinerja, di mana di sini untuk Ridawati 50%. Oke. Ya. Kenapa 50%? Ya, ini adalah progres-progres yang sudah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya bisa melihat tulisan ini. Oke, sudah. Oke, ya di sini. Nah, ini adalah progres observasi kinerja guru ya. Ini supaya kita bisa sama mengerti. Progres 25% yaitu di mana guru mengajukan pembuatan observasi praktik kinerja dan masih menunggu observasi ya. Ini adalah 25% ya, 25%. Oke. Kemudian untuk 50%, progres 50% adalah ya 25% guru sudah diobservasi kepala sekolah, dan nilai atau rating observasi sudah diinput oleh kepala sekolah di PMM. Oke. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu untuk sekolah kita progresnya rata-rata sudah 50% ya,
sudah 50% di sini ya posisinya. Silakan cek masing-masing bahwa hampir semua guru sudah 50%. Kalaupun ada yang belum 50%, mungkin belum melaksanakan praktek observasi di dalam kelas. Jadi boleh konfirmasi kepada penilainya. Kalau sudah 50% berarti Bapak Ibu sudah diobservasi kepala sekolah atau didelegasikan ya kemarin, dan sudah diinput di PMM. Oke, posisinya Bapak Ibu hampir seluruhnya sudah 50%, silahkan dicek kembali. Nah, kemudian bagaimana supaya kita mencapai progres 75% ya? Nah, ini sekarang ini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mencapai 50% ya. Oke, di sini 50%, 75%. Oke. Ya, untuk menjadi 75% syaratnya adalah guru sudah diobservasi, kepala sekolah sudah menginput nilai, ya kan? Kemudian guru sudah mengajukan dokumen tidak lanjut di PMM, dan kepala sekolah sudah menilai atau mengumpulkan dokumen tidak lanjut. Jadi semacam ada diskusi ya, semacam ada gayung bersambut. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan observasi dalam kelas, maka kepala sekolah menilai, ya, oke, maka dapatlah 50%. Dan ketika sudah Bapak Ibu memberikan dokumen tidak lanjut, lalu dinilai oleh kepala sekolah, ya, maka progresnya baru meningkat. Jadi semacam ada istilah tiktokan gitu ya, guru tik, kepala sekolah tok, ya. Kemudian di tiktok lagi supaya naik 75%, dan seterusnya gitu Bapak Ibu, supaya bagaimana mencapai 75% ya, 100%. Syaratnya adalah guru diobservasi, ya kan, kemudian kepala sekolah sudah menginput ya ratingnya, guru sudah juga sudah mengumpulkan dokumen tidak lanjut di PMM, ya, kemudian sudah menilai, sudah mengumpulkan dokumen tidak lanjut di PMM, dan kepala sekolah sudah menilai dan mengumpulkan dokumen tidak lanjut dari guru, dan terakhir guru sudah melakukan tindak lanjut dan mengisi referensi dokumen tidak lanjut. Ini ada beberapa istilah yang agak mirip ya, tapi sebenarnya dalam prakteknya berbeda. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung mengisinya. Baik Bapak Ibu, kita langsung mengisi ya. Jadi sekarang kita posisi di 50%. Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab supaya naik ke 75%, yaitu guru mengajukan ya, di sini ya dikatakan guru mengajukan dokumen tidak lanjut di PMM. Nah, ini tanggung jawab Bapak Ibu supaya nanti kepala sekolah menilai dan mengumpulkan dokumen tidak lanjut itu. Oke, jadi di sini posisi Bapak Ibu ya, yaitu mengajukan dokumen tidak lanjut di PMM. Baik, langsung saja kita Bapak Ibu lihat PMM-nya kembali ya, kita buka cek atau kita klik cek praktek kinerja. Oke, ini ya. Ya, nah, silakan lihat di sini ada checklist. Nah, ini ya. Ini adalah pemantauan kinerja isi dokumen persiapan sudah dilakukan. Kemudian pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan ini sudah dilakukan, bahkan sudah ada rincian nilainya. Nah, tanggung jawab kita berikutnya adalah pembinaan kinerja dokumen tidak lanjut ya, dokumen tidak lanjut. Ini yang harus diisi oleh guru supaya nanti akan ada pembinaan kinerja lanjutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Baik, ya. Oke. Jadi yang perlu dipahami adalah, ini kita klik dulu ya isi dokumen. Oke. Ya, inilah penilaian dari kepala sekolah tentang observasi dalam kelas kemarin. Oke, di sini ada yang perlu di highlight ya, yang perlu dipahami di sini adalah ada redaksinya. Di sini dikatakan bahwa rating observasi hanya ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir
praktek kinerja, ya. Seperti itu, bahwa kita di sini, ya, Bapak Ibu, kemarin diobservasi oleh guru atau kepala sekolah, ini hanyalah ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut, ya. Jadi bukan mendikte Bapak Ibu, namun di sini adalah kita akan melihat target dari perilaku yang Bapak Ibu lakukan, apakah sudah efektif atau belum efektif. Nah, ada 3 penilaian di sana, ada dilakukan dengan belum dilakukan, kemudian dilakukan belum efektif, dan dilakukan yang efektifnya. Jadi sini ada rating-rating yang sudah ditetapkan. Oke, baik Bapak Ibu, kita ini silakan dibaca, ya, sebagai catatan daripada atasan yang menilai. Saya contohkan daripada Ibu Ridawati, targetnya guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal strategik targetnya, ratingnya dilakukan dan efektif, dan catatan atasan adalah guru, ya, ini sebagai bukti, ya, yang dilakukan atau yang disaksikan oleh, diobservasi oleh atasan. Guru menampilkan peninggalan kerajaan Islam melalui gambar di kartun yang ditempel di papan tulis. Nah, ini media ini adalah memudahkan, ya, penjelasan. Kemudian guru memberikan contoh yang kontekstual. Catatan atasan memberikan contoh masjid raya sebagai bukti peninggalan agama Islam yang ada di Riau. Jadi masjid raya ini sebagai contoh yang kontekstual. Kemudian Ridawati juga, ya, dalam target perilakunya dia ingin menyampaikan penjelasan secara struktur dan logis. Penilaian atasan, guru telah menyampaikan materi ajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dalam RPP atau modul ajar, ya. Jadi ini catatan daripada atasan. Oke. Setelah membaca catatan atasan, juga boleh dibaca rekomendasi atasan, ya. Bukan berarti sudah ini dilakukan dan efektif di sini memang sudah baik sekali, ya. Bukan berarti tidak ada rekomendasi dari atasan, ya, tetap harus ada rekomendasi yang perlu kita baca. Dan kita contohkan ini rekomendasi atasan adalah, saya melihat guru telah melakukan upaya penjelasan struktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran serta demonstrasi, ilustrasi dan contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Oke, di mana hal ini harus dipertahankan, ya. Ini yang jadi umpan baliknya harus dipertahankan, ya. Oke, jadi mana yang bagus harus jelas, mana yang bagus tetap dipertahankan. Rekomendasinya adalah mempelajari hal-hal terkait melalui pelatihan mandiri PMM atau kegiatan workshop yang bersifat luring. Nah, ini tetap kita harus belajar, ya. Tidak ada istilah tamat bagi guru untuk belajar. Nah, ini harus kita pegang prinsip ini. Oke, baik Bapak Ibu, setelah dibaca silahkan klik lanjut, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus coba kita isi, ya. Ini silakan diisi. Ini ada beberapa pertanyaan, ya. Terus di bawah juga masih ada beberapa pertanyaan, ya, di sini. Oke. Untuk mengisi, ya, form atau pertanyaan ini, ya, saya sudah membuat contoh pilihan jawaban. Nah, ya. Di sini hanya sebagai contoh pilihan jawaban, bukan jawabannya, supaya kita lebih mudah, gitu, ya, sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada dokumen tindak lanjut yang harus diisi Bapak Ibu supaya progresnya juga meningkat, ya. Nah, jadi yang penting kan tindak lanjutnya, ya, itu yang diharapkan dari PMM ini adalah tindak lanjut, ya. Kita mengetahui kekurangan kita, apakah dari dalam atau dari luar, ya, itu juga harus kita cari solusi yang tepat untuk bisa perbaiki. Jadi refleksinya apa? Kalau Bapak Ibu kemarin mengajar di dalam kelas, tadi ada juga rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh atasan, kira-kira refleksinya apa? Gitu, ya. Kalau di sini contohkan, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri, gitu, ya. Ini sesuai nggak dengan keadaan Bapak Ibu dalam kelas? Nah, ini silahkan diisi. Ya, sebagai tadi yang saya katakan memudahkan Bapak Ibu, nanti di kolom deskripsi boleh di download, ya. Nah, ini ada sudah saya susun. Oke, ya, ini.
Pertanyaannya sama, bagaimana refleksi Anda tentang kerja Anda selama observasi praktik kinerja? Ini ada beberapa contoh, silahkan dipilih. Atau mau dibuat yang lain juga nggak masalah. Ya, ini saya contoh ambil yang ini ya. Oke. Nah, saya contohkan Ibu Ridawati, dia pilih ini sebagai refleksi. Ya, kita masukkan tentunya ke KM kita, tinggal di fase seperti ini. Oke, ya, kalau mau dirapikan lagi boleh. Ya, ini mungkin sebagai refleksinya. Ini mau Bapak Ibu tambahin juga nggak masalah ya. Atau ketiga-tiga ini masuk, kan kalau memang relevan silahkan dimasukkan. Oke, ini sebagai contoh saja. Kemudian panduan juga ada ya, silahkan dibaca di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang pilihan belajar. Oke, ini wajib kita lakukan ya, kita isi juga. Jadi setelah tahu tadi masalahnya adalah terkendala dalam menemukan contoh kegiatan kontekstual gitu ya. Walaupun tadi kata atasan sudah efektif, namun apabila menurut pengamatan atau pendapat daripada yang diobservasi itu masih kurang maksimal, ya silahkan tidak lanjutnya adalah belajar lagi gitu ya, terkait dengan yang masih kurang tadi. Oke, bagaimana pilihan belajarnya? Nah, ini juga sudah saya sediakan, silahkan dibaca di sini, pilihan belajarnya juga ada. Oke, nah, sesuaikan kalau Bapak Ibu mau ambil yang ini ya, silahkan ini di copy juga bisa ya, silahkan di copy, kita masukkan ke PMN di sini ya, ya memudahkan Bapak Ibu untuk bisa nanti mengisinya. Kemudian apa upaya yang ingin Anda lakukan? Oke, silahkan kita copy, di sini juga ada apa yang Anda ingin lakukan. Oke ya, mungkin tadi masalahnya dengan pemilihan kontekstual ya. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah mungkin dipilih oleh Bu Ridawati, yaitu berbicara atau berdiskusi dengan atasan atau teman sejawat, dengan guru gitu ya. Ini kita contohkan dan kita copy, masukkan ke kolom yang diminta untuk kita isi. Kemudian, tindak lanjutnya ini kapan mau dilaksanakan? Nah, jadi harus spesifik waktunya, ya. Tidak bisa nanti, harus jelas spesifik waktunya. Dan harapannya ini dilaksanakan sebelum bulan Juni, gitu ya. Padahal ini sudah di akhir Juni, di akhir Mei. Jadi itu Bapak Ibu agak kita memang buat waktunya gitu ya, tindak lanjutnya kita lakukan idealnya itu adalah di bulan Mei ini gitu ya. Katakanlah kita target di bulan Mei ya 2024. Jadi untuk periode kedua nanti kita harus lebih hati-hati supaya tidak terlalu sempit waktunya untuk melaksanakan aksi tindak lanjut. Diperkirakan di semester 2 nanti mungkin di bulan 10, nah kita sudah menyelesaikan aksi tindak lanjut ya. Kemudian dukungan yang dibutuhkan, ini ada opsinya ya, tinggal dipilih saja. Oke, kalau ingin memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, silahkan klik di sini. Atau mungkin terkait dengan fasilitas ya, kita perlu penyediaan alat dukung pembelajaran, silahkan klik di sini. Jadi saya contohkan memperoleh mentoring dari kepala sekolah ya, seperti ini, klik di sini. Ya. Langkah berikutnya adalah opsional. Nah, ini opsional berarti artinya bahwa kita tidak harus menjawab ya, tidak harus mengisi ya, hanya opsional saja. Namun kalau Bapak Ibu berniat untuk mengisi, silahkan ya, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Jadi apapun kendala atau tantangan yang kita dapatkan ya ketika observasi kelas itu, sebenarnya kita bisa belajar secara mandiri ya, melalui apa ya, platform Merdeka Mengajar. So itu kita diarahkan terkait dengan peningkatan kualitas praktek kinerja ya, kita diminta untuk memilih ya modulnya yang mana yang sesuai gitu ya. Oke, kan kita terkait dengan instruksi pembelajaran tadi ya, kita kalau Bapak setuju untuk belajar menggunakan PMM ya, maka klik di sini, lalu pilih modul yang mana yang terkait dengan instruksi pembelajaran, sudah ada pilihannya di sini. Oke, ya, sesuai dengan itu ya. Oke. Atau
kita mau ambil terkait dengan latar belakang sosial budaya, agama, ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Oke ya, ini terkait dengan pertanyaan pertama ya, mengetahui atau mengecek pemahaman awal siswa gitu ya. Jadi di sini pilihannya. Oke, juga silakan pilih modul yang pas. Gitu ya. Nah, ini kan modul yang ada di PMM ya, yang sekarang sudah 60 modulnya ya, luar biasa, semakin banyak ya. Sertifikat kita belum banyak, belum keluar juga kendalanya. Oke, kemudian desain pembelajaran yang relevan juga boleh dipilih di sini. Boleh pilih salah satu atau salah dua atau juga salah tiga ya, tergantung Bapak Ibu mana yang menurut Ibu bisa ya menjadi tidak lanjutnya. Kan tidak lanjut ya, di sini tidak lanjutnya. Silahkan diisi. Oke. Kalau mau diisi ya, kalau saran saya diisi Bapak Ibu ya. Nggak harus sampai aksi nyata. Jadi silahkan dipilih nanti yang mana mungkin bisa dipelajari video-video yang ada gitu ya. Oke. Nah ini kalau ini karya permainkan ini numerasi ya, sesuai ya untuk meningkatkan rapor pendidikan sekolah kita. Ya, kemudian targetnya ini kapan? Nah, untuk mempelajari PMM itu. Ya, bisa saja di Mei sampai bulan Juni ini ya. Ini sebagai target pelaksananya. Dukungan apa yang dibutuhkan? Silahkan ini dipilih juga seperti tadi untuk di PM yang terkait belajar mandiri ya, di PMM. Kita perlu dukungan apa? Ya, kalau di rumahnya belum ada internet, nah ya kan? Ini kan juga nanti dibaca oleh kepala sekolah sebenarnya, ya kan? Jadi Bapak Ibu perlu membeli alat dukung pembelajaran. Nah, sarana atau di sekolah atau di kelas masing-masing kita butuh internet. Nah, jadi nanti ini akan dibaca oleh kepala sekolah. Jadi di kelas itu tidak hanya mengajar murid suatu saat kalau jam kita kosong atau di ruang kantor guru gitu ya, kita bisa belajar gitu ya, mengisi PMM. Nah, ini kita perlu akses. Ya. Atau mungkin izin untuk mengikuti pelatihan di luar pendidikan. Ini pilihan-pilihan daya dukung. Oke, saya ambil contoh satu adalah memperoleh mentoringnya. Oke. Selesai, Bapak Ibu ya. Di sini sudah selesai. Kalau mau dibaca ulang silakan dari atas ke bawah, ya, supaya tidak ragu. Namun kalau Bapak Ibu nanti ingin memperbaiki, maka pilihnya simpan draft, ya, simpan draft. Kalau sudah yakin seperti apa yang saya contohkan ini, silahkan dikumpulkan. Saya sudah yakin kalau ini saya yakin Ibu Ridawati setuju dengan pilihan saya. Ya, ini saya klik kumpulkan supaya kita lihat progresnya sekarang seperti apa ya. Oke, kita klik kumpulkan di sini, ya. Sini pilih di sini ya, kumpulkan. Ya, Bapak Ibu merasa bahwa ini adalah dokumen tidak lanjut yang sudah final ya. Oke, baik, kita klik kumpulkan ya. Ini kemudian ada pertanyaan seperti ini, silakan klik lalu klik kumpulkan. Oke, sini ada bacaan berhasil kumpulkan dokumen. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial untuk pengisian dokumen tidak lanjut ya, sudah kita kumpulkan dan sekarang sudah checklist ya, sudah di checklist Bapak Ibu. Sekarang kita akan menunggu jawaban dari kepala sekolah. Nah, saran saya Bapak Ibu yang sudah selesai tolong WA penilainya ya, dalam hal ini ya boleh Bu Ridawati atau saya sendiri, Bapak Ibu WA bahwa sudah mengisi dokumen tidak lanjut agar kepala sekolah bisa tok. Nah ya, saran tik dan tok, tik di guru, tok di kepala sekolah, sehingga nanti bisa progresnya bertambah, yang sebelumnya 50% akan meningkat menjadi 75%. Saya kira ya ini yang dapat saya sampaikan untuk langkah awal ya, pengisian dokumen tidak lanjut. Untuk video berikutnya nanti akan saya share juga, yaitu bagaimana nanti pengisian dokumen refleksi tidak lanjutnya. Ada perbedaan ya. Kalau di sini adalah dokumen tidak lanjut ya, maka ada satu lagi yang Bapak Ibu nanti isi adalah
dokumen refleksi tindak lanjut. Oke ya, jadi ada beberapa langkah lagi untuk bisa mencapai 100%. Ya, demikian Bapak Ibu, selamat bekerja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi, ya ini harus selesai di bulan Mei ini ya, di sela-sela kesibukan kita. Mudah-mudahan dapat kita ya tentu dapat ya dengan keikhlasan kita, dengan tanggung jawab sebagai guru dapat melakukan hal ini juga. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sukses untuk kita semua.